Kalau flexing tahan-tahan dulu. Datanya masih bocor. Kita bisa track tuh orang-orangnya. Yang juga sering sekarang kan banyak social engineering ya, pura-pura jadi kita, bilang ini the sexiest job on the decade. Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantya. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar pemirsa podcast Dwi Jendra Foundation? Sekali lagi ketemu bersama saya Ida Bagus Bayu Bramantya dalam sesi Inspirepedia. Dan kali ini saya akan mengundang seorang wanita yang karena bulan ini tentunya kita fokus kepada Kartini Indonesia ya. Sambil menyambut Hari Raya Kartini, saya mengundang banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi narasumber saya yang bisa memberikan kita edukasi, informasi, dan juga inspirasi. Mari saya perkenalkan Ida Ayu Manik Diah Savitri. Bisa dibilang petugas ya? Petugas pejabat. Pejabat. Atau pejabat. Pejabat Perlindungan Data Pribadi. Internasionalnya sih dibilangnya DPO, Data Protection Officer. Gitu. Kalau di Indonesia, di undang-undangnya juga, maksudnya di rancangan undang-undang pelindungan data pribadi dibilangnya pejabat pelindung data pribadi. Pejabat pelindung data pribadi. Pelindung itu dia tuh lebih kegiatan yang memang melindungi, kegiatan yang aktif. Kalau perlindungan tuh beda maknanya kalau based on KBBI. Kita kulik-kulik dulu pejabat satu ini ya. Backgroundnya kita kulik-kulik dulu dong, ya kan. Jadi MID itu apa ya? MIB, Mas. Oh, MIB. Bagus, iya, MIB, Master of International Business. Itu ngambil di mana dulu ya di MIB itu jadi mungkin kalau boleh cerita dikit, S1 saya accounting SE. Kemudian tadinya kepikiran mau ngambil spesialisasi di accounting, tapi nggak pengen jadi auditor. Akhirnya mau belajar yang lebih general. Akhirnya milih Master of International Business. Waktu itu ngambilnya di University of Canberra. Di Australia ya. Di Australia. Berarti Capital City. Sebenarnya berhubungan sekali ya, karena data protection itu berhubungan sama dunia bisnis juga kan? Iya, betul. Makanya saya tertarik untuk ngambil si Certified Data Protection Officer ini. Karena saya sendiri pun kan punya data pribadi ada di mana-mana ya. Kayak kita punya rekening bank, terus kita terdaftar jadi apapun profesi kita, mungkin jadi dosen, jadi karyawan, pasti kan punya database-nya sendiri. Terus juga data pendudukan, Dukcapil, itu kan kayak tahu gak sih yang kemarin datanya Bu Susi yang jadi bungkus gorengan itu kan kacau banget ya. Sebenarnya itu kan dokumen rahasia. Jadi salah satunya juga ada juga aturan mengenai hal itu prosedur. Sebenarnya sih lebih ke prosedur ya kalau data protection officer itu lebih ke manajemen data dan juga manajemen resikonya. Sebelum kita sangat mendalami ya, memang kalau awal-awal itu harus ada ini dulu dong ya, pendahuluan. Pendahuluan. Kan? DPO, Data Protection Officer, itu termasuk dalam salah satu asosiasi atau wadah? Kalau saat ini asosiasi data pribadi yang di Indonesia yang saya ikuti juga ya ini namanya APPDI. PDI. Asosiasi Profesi Pelindung Data Indonesia. Itu jadi APPD ini juga yang menyelenggarakan program sertifikasi Data Protection Officer di Indonesia. Jadi baru pertama nih. Baru pertama. Pertama kali. Dan saat ini sudah ada 6 batch. 6 batch certified DPO dan saya termasuk yang pertama. Batch pertama batch itu maksudnya kegiatan angkatan. Angkatan sertifikasinya. Kebetulan saya yang pertama waktu itu di tahun 2020. Desember. Ya waktu itu kepikirannya adalah ini apa ya data pribadi. Pertanyaan pertama pasti saya tanyakan adalah karena saya backgroundnya bukan hukum, apakah boleh untuk mengambil sertifikasi ini? Dan jawabannya adalah boleh, bisa. Ini open untuk bidang studi apapun gitu istilahnya. Lebih-lebih lagi kalau misalnya punya spesifikasi tertentu, mungkin backgroundnya hukum, SH atau mungkin juga IT, karena ada sangkut pautnya. Jadi kalau menurut saya dan partner dalam rasio konsultan, kalau data protection officer ini tuh dia ada 3 pilar sebenarnya. Nggak cuma tentang aturan, nggak cuma tentang manajemen datanya, tapi juga harus disupport sama cyber security
vendornya. Oh, berarti dia berhubungan sekali sama digitalisasi ya? Iya, kurang Karena lebih kan tadi sih kayak disebutkan gitu. data-data pribadi kita itu kan lebih cenderung ke data digital Ya, sebenarnya semuanya sekarang kan ya. semua udah bisa diakses nih. Ya. Even kayak kita misalnya dosen, Ya. kita juga cuma pakai masukin query nama panjang kita aja udah iya, keluar tuh. udah Kita keluar. ngajar di mana, kita ngajar apa aja. Makanya kan kemarin ada himbauan itu, jangan sampai kita mengupload data-data pribadi seperti data peduli lindungan aja kan? Iya. Peduli lindungi itu Iya, kan? Jangan. Mesti gitu kan? disensor tuh barcode-nya. Mesti disensor Tiket. barcode-nya. Misalnya dulu kita masih sering terbang ke sana kemari, biasanya kan suka ada tuh yang posting barcode-nya itu Boarding pass. Iya, boarding pass. Saking lamanya nggak terbang ya, lupa nih. Boarding pass itu harusnya itu nggak boleh terpampang nyata di sosial media. Harusnya itu mesti disensor. Itu lumayan tuh buat flexing. Oh iya benar sih. Tapi nanti dikenain pajak loh. Sekarang hati-hati untuk Yes. flexing. Hati-hati yang flexing ya. Tapi kalau flexing tahan-tahan dulu. Oke, apalagi yang bisa disampaikan mengenai, nah sekarang tentang tadi sudah dengan asosiasinya ya. Sekarang tentunya tentang data protection officer-nya, Yep. pejabatnya. Nah, itu bagaimana? Bisa dijelaskan dulu. Tugas dan fungsinya antara lain salah satu memastikan manajemen data yang ada di suatu perusahaan ataupun institusi itu memang sudah diatur SOP-nya sedemikian rupa. Baru kemudian kalau misalnya manajemen datanya sudah oke, karena manajemen data ini kita kan ada suatu proses untuk kita menerima data. Jadi kayak ada proses proses misalnya kita ke bank nih, kayak kasih contoh yang konkret aja ya. Ya, konkret ya. Kita ke bank, pasti pertama ditanya tujuannya mau buat rekening ini untuk apa ya? Oke. Terus atas nama pribadi atau atas nama institusi ya. Betul. Nah terus kita isi formulir segala macam. Nanti ada kita memberikan data pribadi, misalnya kalau untuk rekening pribadi kita ngasih KTP. Terus juga kalau misalnya institusi perusahaan, kita pasti diminta untuk nomor perusahaannya atau aktanya kan, kayak gitu-gitu. Dari situ nanti data kita yang sudah diisi kan ada tanda tangan tuh di ujungnya itu. Nanti biasanya kita itu akan dimintakan konsen, pernyataan persetujuan bagaimana cara perusahaan si bank ini akan memproses data yang kita berikan dan tujuannya apa saja, dan bagaimana mereka memastikan kalau si data pribadi yang kita berikan ini tuh akan digunakan hanya untuk sesuai dengan tujuannya aja. Oke. Apakah ada yang saat ini ditemukan juga kasus-kasus yang sudah misalnya kita secara konkret ke bank, terus kita melaporkan data diri kita untuk menjadi nasabahnya dan sebagainya itu ya, pernah nggak kasus ini ada sehingga penting sekali harus adanya DPO ini? Ada kebetulan. Nah, tapi ini case-nya datanya bocor, tapi data apa itu? data banknya. Data banknya. Data bank itu dengan segala Iya. ininya nasabahnya. Sampai sistemnya error. Oh ya? Iya. Itu ada sih. Pernah dengar juga kejadian kayak gitu. Sampai akhirnya si banknya itu kayak nggak bisa beroperasional karena sistemnya tuh di-lock. Sampai kayak gitu, dan itu merugikan banget kan. Jadi orang istilahnya kredit yang harusnya deadline-nya bisa ditagih dibayarkan hari ini, itu jadi nggak bisa karena sistemnya ngaco. Ya, yang kredit senang banget ya. Iya. Wah, terpending gitu. Tapi kan jadi kacau ya semuanya. Ya, tapi kacau. Iya. Tapi bank itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Untung ya, thanks God ya dia masih ada. Nah, di situ peran daripada DPO sendiri bagaimana itu dengan kasus DPO itu? ini kita tuh lebih ke jadi kita di luar si institusinya ya. Jadi ada dua sebenarnya DPO itu, ada internal dan juga ada eksternal. Oke. Kalau internal kita bekerja di satu institusi, misalnya Bligus Bayu kerja jadi sebagai DPO di Dwi Genre, itu internal. Terus misalnya kalau saya yang dari luar eksternal itu namanya jadi konsultannya. Oke. Jadi itu lebih kita melihat memanage, make sure SOP-nya yang sudah kita bikin based on business cycle atau data flow-nya perusahaan itu
udah dipastikan kalau sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan SOP-nya oleh masing-masing orang yang handle langsung ke customer atau ke pihak manapun yang berkaitan dengan data pribadi. Oh, berarti kalau bisa dibilang DPO itu megang rahasia perusahaan apa tidak? Ini dia uniknya. Walaupun kita ngurusin data pribadi, karena mengkolek semua datanya, menjaga. Ini untung dibahas tadi ya. Karena penasaran loh. Misalnya tentang tadi kan mencontohkan bahwa misalnya dari DPO internal di yayasan ini. Memasukkan data, memastikan data, make sure data itu masuk dan sebagainya kan gitu. Termasuk keuangan dan sebagainya juga apa bagaimana? Apa data pribadi saja kan gitu. Ini dia. Nah, dari hampir ke skip nih. Hampir ke skip. Oke, nanti dijelaskan. Kemudian di keuangannya juga apa hanya data-data pribadi yang secara konkret sih kita bisa lihatnya yang di KTP kan gitu. Kemudian apa ya? Kayak kita mau buat biodata gitu loh, ya kan? Apakah sampai ke situ juga misalnya? Nah, itu yang data pribadi ini based on undang-undang masih rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini dia ada 2 jenis. Ada data pribadi yang bersifat umum dan ada juga data pribadi yang bersifat sensitif. Oke. Dan uniknya adalah si DPO ini walaupun kita ngurusin data pribadi, tapi data-data itu yang dikumpulin sama perusahaan itu nggak akan ada yang nyampe ke kita. Oh gitu. Jadi kita nggak istilahnya kasarnya kita nggak tahu dapurnya itu ya? Nggak tahu dapur. Cuma kita mau make sure si perusahaan ini ataupun institusi ini sudah mengikuti saran-saran dari CDPO dalam hal manajemen data dan juga manajemen resikonya. Oke, kita ambil contoh sekarang gini, saran-saran, kayak gitu ya. Contohnya apa ini? Saran-saran. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi kemarin pernah buka di satu bank. Biasanya itu SOP-nya kalau misalnya undang-undang pelindungan data pribadi ini udah tanda tangani oleh Bapak Presiden, itu nanti si petugas bank atau customer service-nya lah ya, dia tuh harus mention, Ibu, data Ibu sudah kami terima, sudah kami input, sudah kami taruh di sistem, dan data-data Ibu yang akan kami gunakan adalah bla 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 bla. Tujuannya adalah misalnya untuk keperluan kredit. Nanti data-data Ibu akan kami proses untuk kegunaan apakah kredit Ibu diterima oleh kami atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi memang harus dijelaskan, ditulis spesifik data yang akan digunakan itu apa saja. Oh, jadi make sure di situ ya. Dan misalnya ada keperluan mungkin si bank ini punya merchant yang cocok dengan karakternya atau hobinya si konsumen. Itu mungkin data itu akan ditransfer ke merchantnya untuk dibikin promosi. Oke. Dan pernah juga saya join di satu komunitas, sampai mereka nanyain ini hubungannya ke ini kan kita ngisi email dan nomor WA waktu itu. Ditanya, kamu kalau mau dihubungin oleh kita itu dihubunginya lewat mana? Jadi tuh kayak lebih ke konsen, minta izin dulu lah istilahnya. Minta izin kamu mau kalau mau dihubungi oleh saya itu jam berapa, sampai mau pilih email atau WA kayak gitu. Nah nanti di bank itu harusnya tuh lebih kayak gitu sih. Jadi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk nelpon kita di jam lagi sibuk terus, Ibu kami dari bank ini kami mau menawarkan kredit. Nah itu nanti udah nggak boleh lagi tuh. Jadi mesti make sure kalau emang udah dapet konsen dari si pemilik datanya untuk dihubunginya lewat mana, mungkin juga jam berapa, sedetail itu. Jadi nggak bisa lagi tuh orang sembarangan nelpon. Ya kayak contohnya gini ya, nanti bisa saya minta pendapatnya juga ya. Kayak di dunia pengacara, kalau kita mau buat surat kuasa, kita butuh KTP loh, identitas. Kemudian kalau misalnya mengurus perceraian, kita butuh dong data akte pernikahannya atau perkawinannya gitu. Kemudian kalau ngurus tanah, saya minta dong kopian sertifikat tanahnya mana yang mau sedang diurus gitu. Nah, kayak begitu bagaimana itu? Apakah kami sebagai pengacara tuh mirip juga ya? Karena kami juga harus merahasiakan data itu. Tapi kalau di sidang ya akan tersampaikan juga. Iya, benar. Nah, kalau kami gitu, bagaimana?
Kalau untuk konteks ini, kalau misalnya di sidang itu kan Yeah. diperlukan untuk pengungkapan atau penyelidikan, Yeah. itu boleh, bisa. Jadi asalkan biasanya sih ada apa ya, namanya manajemen data kan adalah suratnya untuk apa, Betul. atas nama siapa, Atas nama siapa. kayak gitu-gitu lah. Dan kalau dari pengacara, kami kan melihat datanya itu, kami pegang, kami lihat, sedangkan DPO enggak gitu ya. Ya. Kami lihat itu KTP-nya itu, kemudian nama-namanya lengkap, sampai dengan kronologis kejadiannya kami tahu lah ya. Yeah. Kemudian data di BPN misalnya ngurus tanah dan sebagainya, kami kan tahu itu semua. Jadi secara detail kami tahu untuk bahan kami melakukan sidang untuk mendapatkan hasil putusan dari hakim. Nah, kalau tadi kan DPO menyatakan bahwa dari DPO sendiri bahwa tidak melihat sampai sedetail itu. Nah, Kita lebih ke memang ke proses make sure memanage si data-data yang memang ada di perusahaan ataupun mungkin nanti di pengacara itu, dan berbagai misalnya mungkin auditor juga memake sure ke pihak-pihak yang memang mengurusi data tersebut untuk dilaksanakan SOP-nya, sistemnya itu seperti apa. Nah, sekarang begini, di kantor pengacara banyak sekali data nih, data klien. Nah, itu, ceritanya saya ingin Dayumane menjadi DPO internal di kantor saya. Nah, itu konkretnya nanti Dayumane di kantor saya itu ngapain? Nah, gitu kan ceritanya gitu. Balik lagi, pasti nggak akan ngeliat data. Nggak akan ngeliat datanya langsung ya. Database-nya saya nggak ngeliat. Cuma make sure ini orangnya siapa yang input data, siapa yang memproses datanya, siapa yang membuat data itu jadi dokumen, mungkin dokumen yang diperlukan, mungkin dokumen apapun ya. Terus dan make sure juga orang-orang ini kayak ada kontrak kalau data-data yang mereka proses dan mereka input ataupun mereka olah ini nggak akan keluar sampai ke pihak yang lain. Kalau dari situ ternyata datanya masih bocor, kita bisa track tuh orang-orangnya. Oh gitu. DPO bisa track ya? Perusahaannya, karena perusahaan yang mencatat. Jadi kayak perusahaan tuh kayak ada kayak ada catatan sendiri gitu, data ini kemana, tujuannya apa. Jadi mau make sure bahwa kantor kami itu sudah melaksanakan SOP manajemen data. Pertama kan kita mungkin masing-masing dari kantor punya hal yang berbeda ya. Kalau misalnya kantor hukum kan dia memang punya satu surat kuasa atau surat keterangan bahwa kami menggunakan identitas Anda dan sebagainya. Di situ DPO mau make sure ya bahwa kami menggunakan itu. Manajemen sudah sesuai data. dengan SOP. Jadi DPO sendiri akan menyesuaikan dengan SOP dari masing-masing instansi itu. Iya, betul. Tergantung bisnis prosesnya juga. Ya. Terus juga tergantung juga dari banyaknya data yang beredar sekompleks apa. Nanti juga sekompleks apa, terus juga nanti siapa yang mengakses, itu juga penting tuh, akses data. Jadi memang hanya orang-orang tertentu yang boleh diberi akses, karena kalau misalnya kebanyakan juga kita susah nge-tracknya nanti. Gitu. Jadi satu lagi, ada 4 pihak. Gimana caranya bikin si data pribadi yang komprehensif, sistem pelindungan data pribadi yang komprehensif. Ada 4, yaitu data controller, data processor, di mana data controller ini adalah si institusinya atau si perusahaannya atau misalnya notarisnya. Let's say kayak gitu. Data processor adalah pihak-pihak yang memproses data-data yang tadi dimintakan ke customer, ke klien, sesuai dengan tugas dan fungsinya si data ini masing-masing buat apa. Satu lagi data protection officer, which is si consultant. Kemudian satu lagi yaitu sistem cyber security. Apalagi sekarang kan banyak orang yang e-commerce ya. E-commerce itu kan datanya sangat wild ya kalau misalnya. Jadi juga dengan 4 sistem ini itu tuh udah sistem pelindungannya paripurna. Jadi juga DPO nggak bisa bekerja sendiri. Tapi DPO lebih ke manajemen datanya dan memanage resiko. Misalnya data ini nih, data misalnya mungkin hubungannya tadi sama notaris mungkin ya, data KTP-nya tujuannya untuk apa? Untuk ngurus dokumen apa? Oh kayaknya dokumennya kemana transfernya?
ke Dukcapil mungkin kalau urusin akta nikah atau akta perceraian atau apa ya gitu ya, bikin CV gitu mungkin kan juga ada hubungan ke Dukcapil. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kita lebih ke manajemen datanya, make sure kalau memang segala prosesnya itu di make sure sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kira-kira kalau data yang ini termasuk data sensitif atau data umum? Kalau data sensitif, which is ini bisa berakibatnya nggak hanya ke orangnya tapi juga ke institusinya. Pasti. Jadi kayak gitu. Jadi manage resiko. Nah, misalnya lagi kalau resikonya ternyata dia udah kayak punya website, berarti si perusahaan juga harus punya cyber security system yang juga mumpuni biar nggak kalah sama hacker, sama malware, sama yang juga sering sekarang kan banyak social engineering ya, pura-pura jadi kita minjem duit, ya kan? Juga yang kayak misalnya kita ditawarin kredit lewat SMS, itu juga nanti kalau misalnya undang-undang ini udah disahkan juga jadi harusnya udah nggak boleh kayak gitu lagi. Gitu. Mungkin bisa disampaikan lagi Dayumane, tadi karena kita sudah membahas dan menyinggung mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini bagaimana keterkaitannya lagi yang lainnya untuk hal yang lainnya? Ini juga ada ke undang-undang perlindungan konsumen jadinya. Oh gitu ya? Iya, perlindungan konsumen. Iya kan berhubungan sekali ya? Iya. Kan ada perusahaan pasti ada klien, ada konsumen kan? Iya betul. Jadi emang juga berdasarkan guru saya yaitu Prof. Rahmadi dan juga Prof. Abu Bakar Munir. Jadi dua prof ini yang memberikan materi di program Certified Data Protection Officer yang diselenggarakan oleh APPDI. Jadi keterkaitannya dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang berkaitan dengan data pribadi itu juga akan jadi sangat lebih diperhatikan lagi satu. Dan juga akan refer ke Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga. Jadi undang-undangnya yang berkaitan dengan data pribadi, pokoknya harusnya refernya ke si Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu. Jadi nggak dipakai lagi tuh pelindungan konsumen yang berkaitan dengan data pribadinya. Sebenarnya data apa saja yang harus diproteksi, gitu ya kan? Pertama kan data pribadi dan sebagainya. Itu apakah data-data yang sifatnya memang hanya akan diupload secara digital saja yang akan dilindungi? Karena data-data itu kan sekarang memang prosesnya akan menjadi semua digital, tapi ada yang harus mengisi formulir lah. Masih ada. Nanti formulirnya dibuang jadiin kacang goreng, kelihatan kan? Bungkus gorengan atau misalnya tolong buatkan lamaran dalam bentuk tertulis gitu kan? Satu lembar lamaran tuh ada isi biodata, isi fotokopi KTP, ijazah, terus perusahaannya nggak pakai nih. Ya udah 5 tahun nih bisa dibuang gitu. Dipungut lah, didaur ulang. Menjadi bungkus apa kan bisa saja. Iya tadi juga pembahasannya juga nggak cuma data elektronik tapi juga data non elektronik karena Indonesia kan kebanyakan masih manual ya, masih ngisi form. Jadi data-data yang bentuknya non elektronik pun juga harus dipikirkan juga nanti gimana SOP-nya. Jadi kayak ada pemusnahan data itu, jadi perusahaan juga harus memiliki privacy policy, istilahnya kebijakan privasi, data-data yang sudah digunakan atau mungkin nasabahnya juga udah meninggal mungkin let's say atau sudah tidak menjadi nasabah lagi karena satu dan lain hal, itu datanya harus diapakan. Harus saran konkret ini, saran konkret. Kalau terjadi hal seperti itu, seperti saya tadi ada kasus yang sudah 5 tahun mungkin tidak dipakai lagi yang dalam bentuk kertas itu. Nah, sebagai DPO sendiri sarannya apa? Kan kadang-kadang konsultasi juga nih. Saya punya data ini bagaimana ya baiknya kalau bicara sama pihak ini mungkin tidak langsung memberikan solusi. Nah, karena DPO sendiri adalah sebagai pejabatnya sendiri kan lebih enak bertanya. Ada saran enggak? Contoh saran aja. Contoh saran sih yang biasanya sih adalah dokumen-dokumen yang memang sudah tidak terpakai lagi dan mungkin usianya udah di atas 5 tahun, itu memang harus dihancurkan ke mesin yang penghancur itu loh, itu juga bisa. Ya, itu salah satu saran ya. Dan setelah juga tergantung instansinya kan bagaimana SOP-nya kembali kan. Dan juga mungkin datanya juga diinput ke sistem atau ke bentuknya elektronik, itu juga harus dimusnahkan. Juga harus dihapus sampai ke
pokoknya di semua database itu udah harus nggak ada kayak gitu. Tapi itu kembali lagi ya, DPO mempelajari dulu instansi tersebut. Iya, tetap harus sebatas balik kayak manakah informasi itu diperlukan, apakah dari SOP instansi tersebut selama 25 tahun masih akan dipergunakan, kan belum berarti. Nah, kalau misalnya yang sudah ini udah nggak berlaku nih selama 5 tahun udah harus dimusnahkan, jadi DPO tinggal pelajari lagi itu ya. Dan juga manajemen resikonya juga tadi jangan lupa. Risknya. Risknya tinggi atau enggak sih data ini? Kalau misalnya tinggi berarti yang harus ditingkatkan itu adalah proteksinya gimana supaya data ini nggak sampai bocor atau mungkin muncul potensi terjadi kebocoran data. Mungkin dari segi orangnya, karena kan orang yang melakukan proses itu kan. Karena gini deh, kayak kita mengikuti contohnya, nggak apa-apa deh kita sebut merek ya. Kayak contohnya kita mau daftar di satu sekolah, platform investasi. Nah, contohnya mungkin Indodex, toko kripto dan sebagainya, itu kan dia sebagai verifikasi lampirkan foto KTP dan wajah Anda. Nah, itu kan berarti harus juga DPO juga berperan penting di institusi di perusahaan seperti itu ya. Iya. Dan juga sebenarnya si perusahaannya juga udah harus punya privacy policy sih. Harusnya. Dan itu dinyatakan data ini untuk apa, kenapa kita perlu identifikasi foto muka, KTP. Iya benar, foto pakai KTP kan, kayak gitu-gitu, itu juga mesti ditulis sih. Seharusnya sih sebelum ngumpulin data itu udah punya dulu tuh, udah tercantum dulu privacy policy-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, nanti bisa di perusahaan juga bisa men-tracking sendiri. Nah, kalau misalnya datanya elektronik juga nanti misalnya terjadi kebocoran data, nanti bisa dibantu sama cyber security partner. Cyber security partner ini jadi dia bisa kayak forensik gitu loh, forensik data, ini data kemana aja sih, siapa yang istilahnya bisa mengakses data ini, itu lebih ke anak IT ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada juga nih kegunaan dari DPO sendiri adalah untuk meminimalisir para konsumen yang akan memberikan data kepada satu institusi atau perusahaan atau menjadi nasabah apapun, itu kita merasa lebih aman ya. Merasa lebih aman, merasa lebih nyaman ya. Wajar lah kadang-kadang kita tanyain, boleh dong dikirim fotokopi KTP-nya. Mikir dulu kan. Buat apa nih? Buat apa nih? Nah, jadi kalau misalnya ya sudah ada policy-nya seperti apa, untuk apa gitu, jadi akan lebih nyaman kita ya. Kita lebih data saya digunakannya untuk ini. Karena saya juga kebetulan masuk ke sini mau jadi nasabah untuk pengen minta kredit gitu. Jadi kan lebih jelas sesuai dengan tujuannya masing-masing. Gitu. Sekarang saya baca di Instagramnya dari APPDI bahwa ada Grand Design pembentukan ekosistem data protection officer. Aturan sih. Aturan ya, lebih ke aturan ya. Jadi kan di rancangan undang-undang pelindungan data pribadi itu belum membahas DPO, dan memang di undang-undang itu tercantum akan ada lagi aturan tersendiri. Nah, di sini karena ini juga masih dibahas terus ya. Rancangan undang-undangnya. Jadi dan juga data ini kan waktu terus bergulir nih, kita nggak mungkin bisa diam aja nih, apalagi sekarang udah ada mau hampir G20 dan Indonesia jadi negara presidensinya ya. Dan tahun ini memang bahasannya itu data pribadi itu. Untuk ke Grand Design DPO-nya itu dia lebih ke DPO ini siapa aja sih yang harus punya DPO, terus kriterianya seperti apa, perusahaannya itu data-data yang dikumpulkan itu jumlah data berapa banyak, terus juga jumlah pemroses datanya ada berapa banyak. Jadi balik lagi nanti ke perusahaannya masing-masing. Jadi sebenarnya kan istilah daripada DPO nih atau Data Protection Officer ini memang belum sangat familiar ya. Di Indonesia belum familiar. Jadi dengan adanya Grand Design ini kan ada pembuatan nanti bagaimana aturannya dan sampai hal-hal yang detail-detailnya itu. Kalau misalnya kita bilang mungkin hal-hal yang sifatnya memperkenalkan DPO itu apa. Setelah orang tahu, baru orang akan menggunakannya kan gitu biasanya. Karena kadang-kadang orang itu
atau institusi apapun setelah terjadi kasus baru menggunakan. Nah ini kan kadang-kadang namanya data proteksi ya. Harusnya kan sebelumnya sudah harus diantisipasi. Meminimalisir resiko tadi disampaikan, adanya kebocoran data dan sebagainya. Data nasabah sendiri bocor itu kan kadang juga membuat apa ya? Kita jadi kehilangan kepercayaan. Ya, kehilangan kepercayaan, dipercaya untuk menyimpan data kami, kenapa malah data kami bocor? Dan itu gitu. urusannya kan sama bisnis juga ya. Kalau betul. misalnya kehilangan rasa percaya dari konsumen, bisnis juga bisa jadi gonjang-ganjing gitu. Jadi itu sebenarnya yang dijaga sih. Ya, kalau masalah bisnis jangan berdebat sama beliau ya. Karena beliau MIB. Man in tapi Black. Iya, Man in Black. Tapi banyak belajar juga kok dari semuanya ya. Karena kan ini harus keep up sama sekarang juga lebih cepat lah, informasi lebih banyak. Betul. Dan juga balik lagi sih, gimana manajemen datanya, SOP-nya, manajemen resikonya. Sebenarnya sih yang pentingnya juga manajemen resiko. Si DPO ini nanti kan ada apa namanya di program sertifikasi DPO ini nanti tuh akan diajarin langsung sama kedua profesor yang tadi saya mention, Prof. Rahmadi dan juga Prof. Abu Bakar Munir. Keanggotaan, cara menjadi anggota bagaimana, ya kan? Kemudian siapa saja yang bisa menjadi anggota, siapa saja yang bisa menjadi pejabat ya, saya bilang ya, siapa bisa menjadi pejabat. Kemudian materi-materi apa yang disampaikan agar kita bisa menjadi pejabat ini kan gitu ya. Nah, jadi dari pertama mungkin bagaimana caranya? Apakah ada persyaratan sendiri? Kalau dari awal sudah disampaikan bahwa dengan latar belakang pendidikan apapun bisa ekonomi, hukum, arsitek, kan sesuai dengan kebutuhan nanti kan. Iya benar. Apabila nanti misalnya contohnya yang dipegang adalah institusi yang berhubungan dengan konstruksi gitu kan ya. Alangkah lebih indahnya kalau yang sudah paham mengenai konstruksi. Iya, kan biasanya itu sih gitu, kemudian ke bank, lebih ke bisnis, accounting, manajemen, lebih paham gitu. Iya. Nah, kalau untuk siapa aja yang tadi jadi syarat sebagai seorang DPO, balik lagi tidak ada batasan bidang studi ya. Jadi semuanya bisa join dan ini juga jadi lebih kita tuh DPO ini tuh sebagai salah satu opportunity sih. Kalau misalnya boleh kita bilang, apalagi di Bali ini ada wacana jadi bukan wacana sih, presiden udah mention kalau di Bali itu akan dijadikan pusat e-commerce ya, pusat e-commerce di Asia Tenggara dan juga satu lagi tuh lupa ya kemarin. Intinya di sini tuh akan ada juga international campus di sini kan? Oh iya. Yang di mana? Di situlah ya. Kok saya lupa namanya? Ya soalnya kita nggak boleh nyebutin merek kampus lain. Oh iya benar. Jadi kalau lupa kita dukung. Iya oke. Maaf ya tuh. Terus abis itu jadi tuh Bali apalagi kan internasionalnya udah terkenal banget ya. Jadi jangan International sampai Hospital ya kan gitu. Jangan sampai ini udah ada campus, international brand. Tapi untuk urusan datanya masih belum standar internasional. Nah itu dia. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ini juga sebenarnya membuka opportunity untuk adik-adik nih, terutama yang masih kuliah, yang mungkin masih SMA. Aku kerja jadi apa ya gitu. Mungkin bisa nanti lihat-lihat nih si data protection officer ini. Mungkin juga seneng lebih seneng ke proses manajemen itu juga bisa masuk sini. Daftar jadi certified data protection officer. Karena ini Indonesia kan masih baru nih. Dan di Indonesia kalau berdasarkan hitung-hitungannya kemarin tuh ada dari Pak Profesor Abu Bakar Munir itu kita butuh Indonesia sendiri minimal 104.000 data protection officer. Which is itu angka RAF ya. Aslinya kan bisa lebih daripada itu. Jadi untuk mempercepat nih akselerasi jumlah DPO yang harusnya dibutuhkan di Indonesia. Jadi memang juga harus banyak juga terutama generasi muda nih. Karena dia istilahnya anak-anak Gen Z, Gen Y juga itu dia udah melek teknologi juga. Jadi sehariannya kan juga udah pakai teknologi, udah kesehariannya juga udah memang data-datanya pribadinya itu juga udah istilahnya lebih aware lah. Kayak gitu. Ini harus diapain datanya. Terus juga
apa namanya, mungkin juga kalau boleh saran sih anak-anak yang backgroundnya IT juga harusnya bisa ngambil ke sini sih. Oh, Surya berarti perlu. Dan juga ini ya, tadi saya udah mention belum ya. Jadi emang ini tuh di PO ini kalau menurut saya dan partner juga ini tuh ada 3 bidang yang beririsan. Oke. Ada bisnisnya, ada hukumnya, dan juga ada IT-nya. Makanya salah satu daripada, kita sebutnya apa ya, Prof Rahmadi dengan Prof Abu Bakar itu sebutnya apa ya kalau di DPO itu? Pengajar apa? Mereka kalau Prof Abu Bakar sendiri memang beliau ini spesialisasinya di data pribadi, data protection. Emang backgroundnya jodohnya law. Kalau Profesor Rahmadi beliau international law-nya. Oke. Jadi tuh connected tuh. Oke, sekarang kita ngomongin tadi internasional. Jadi dibilang tadi juga Presiden Jokowi juga kalau bisa ya Bali tuh pokoknya jadi inilah. Bali akan jadi satu pusat internasional semua bidang ya. Iya. College, hospital, international, ya yang bidangnya internasional sebuah kesempatan baik buat Bali kan gitu. Iya. Apakah Indonesia termasuk dengan negara yang termasuk ketinggalan apa gimana untuk? Boleh jujur nggak? boleh jujur. Sebenarnya kejujuran itu menambah semangat. Jadi buat adik-adik yang mau ikut, karena kan tadi kesempatan banyak iya, ya. Bener. Membuka kesempatan adik-adik, mahasiswa dan sebagainya kalau ingin menjadi data protection officer ini. Iya. Indonesia masih bisa dibilang baru ya. Baru banget di PO ini. Apalagi undang-undangnya masih dalam rancangan undang-undang ini. Iya, masih kesempatan dalam proses. sangat terbuka. Nah, menurut Dayu Manik bagaimana? Apakah di luar dibandingkan di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia bagaimana itu? Jujur Indonesia ketinggalan banget sih. Ketinggalan banget. Jadi undang-undang ini sebenarnya udah masuk ke yang kedua kali dibahas. Gitu. Di luar negeri bagaimana nih prosesnya? Pertama kali sebenarnya ini tahun 2018 itu dilaksanakan oleh European Union. Di mana? Ke-7 kali masa sidang. Iya, udah 7 kali ya. Udah jadi buat kali. pemirsa di sini banyak para pejabat yang di sini. Cuma saya ajak ngomong coba dari mana aja. Ke-7 masa udah sidang 7 kali masa sidang untuk RUU-nya ini. Untuk RUU perlindungan pribadi itu kan udah takes long time sebenarnya. Dari kapan itu? Dari 2020? Iya. Awal 2020. Iya. Jadi awal 2020 kemudian APPDI menyelenggarakan batch pertama DPO itu di akhir tahun 2020. Jadi udah antisipasi duluan nih karena tahu pasti bakal banyak dibutuhkan DPO di Indonesia. Berarti di luar negeri sudah dilaksanakan hal seperti ini di ya? Di Malaysia udah. Singapura udah. Prof Abu Bakar dari Malaysia ya? Beliau dari Malaysia. Terus juga di European Union itu juga udah termasuk di UK kan. UK pisah dari EU ya. Itu juga udah punya. Negara-negara lain tuh udah punya. Korea Selatan juga udah punya. Kita masih kayak gitu. Masih menunggu. Jadi ya sambil menunggu ini sih sebenarnya juga harusnya dipersiapkan gitu. Jadi memang apa ya namanya? Kalau kemarin Prof Abu bilang ini the sexiest job on this decade gitu. Karena balik lagi data pribadi itu kan kita berpengaruh ke berbagai macam kegiatan ya. Jadi harusnya sudah selayaknya juga dilindungi gitu. Dan dengan adanya RUU PDP ini ada bagian yaitu DPO, suatu profesi baru yang bisa nanti juga teman-teman mahasiswa juga adik-adik juga bisa lihat nih terbuka sekali opportunity-nya untuk bisa menjadi DPO ini. Dari tadi nawarin adik-adik mahasiswa membuka kesempatan untuk menjadi DPO. Bersyukur banget loh diajakin podcast di sini. Tapi kan kita nggak tahu kapan itu kita bisa ikut. Sampai lupa ya ngajarin. Gak apa-apa, kasih tahu tanggalnya. Yang terdekat ini kita udah batch 6, udah angkatan ke-6 sudah lewat untuk certified DPO. Yang selanjutnya adalah angkatan ke-7 di bulan Mei. Angkatan ke-7 di bulan Mei. Di bulan Mei itu nanti bisa cek di websitenya appdi.id ya. Cek ya. Atau di Instagramnya. Instagram lebih gampang tuh. Anak-anak kalau cek Instagram. appdi.dpo Instagramnya. Nanti dicek ya. Di situ ada kayak cuplikan-cuplikan tentang
si data protection officer ini juga ada. Di YouTube juga ada, nanti sambil belajar dikit-dikit gitu. Memang sih ada baiknya kita sebelum mengikuti sesuatu ya. Iya benar, make sure dulu. Kita make sure dulu cocok sama kita dan sebagainya. Dan kita tertarik, jadi kalau misalnya proses belajarnya panjang juga tetap stay di situ gitu. Oke. Memang menarik sekali ya untuk menjadi seorang DPO ini. Kalau saya sih ingin memahaminya, mungkin saya akan harus ikut nih di bulan. Keren ikut loh. Kirain udah ikut. Belum. Atau batch nanti yang di Bali. Karena di Bali. Bali. Gini nih. Di Bali gimana nih? Apakah nanti buka sendiri? Nah, kalau kita ngomongin masalah asosiasi nih ya kan, ada kantor-kantornya di Jakarta, di ini. Nah, di Bali gimana? Itu belum sempat bahas iya, tadi benar itu. Ya. Di Bali sedang ada pembicaraan untuk membuka cabang di Bali. Jadi nanti jadi kayak ada satu tambahan materi lagi yang dari di APPDI Balinya. Jadi supaya pemahaman dan wawasannya seorang DPO ini lebih komplit. Ya. Iya. Jadi dari dua profesor dan juga karena kita sekarang sudah ada di era digital, jadi nanti akan dilengkapi dengan materi-materi yang berhubungan dengan digital. Jadi penerapan IT di bisnis, kayak gitu. Itu udah pasti ya, karena kalau kita apapun profesinya, kalau kita tidak mengerti IT lah ya, nah itu ngeri juga. Nanti apalagi ketinggalan. Apalagi mau masukin datanya orang lain secara digital. Ini gimana ya? Nanti mau ngetik, habis ini sebenarnya kemana ya? Iya, betul. Ya. Gitu. Ya, kadang-kadang karena institusi juga banyak menggunakan secara digitalisasi, itu menuntut juga seorang sistem itu menuntut juga para DPO juga harus juga mengetahui hal tersebut ya, catch up, harus terus upgrade. Harus lebih advance daripada. Nah, sekarang dari semua DPO yang sudah ada, di sini, secara prakteknya di lapangan seperti apa nih rekan-rekannya dari Dayumanik sendiri? Apa yang sudah mereka lakukan untuk tentunya institusi-institusi yang masih ada di Indonesia? Iya. Kebetulan yang kemarin ikut DPO sertifikasi itu kebanyakan dari internal DPO-nya. Jadi orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, misalnya dia bagian compliance-nya atau bagian. Institusi mana yang sering ikut biasanya? Nggak boleh disebut juga, Pak. Nggak boleh disebut. Maaf ya. Maksudnya gini, ada fintech, perbankan. Iya, fintech, perbankan. Banyakan sih itu, dua itu. Oh iya, karena dia datanya ya, apalagi data yang berhubungan dengan angka itu loh. Ya mungkin kalau misalnya boleh saya mention, bank-bank BUMN itu udah banyak yang punya. Mereka udah punya kayak frameworknya di PO tuh. Walaupun Dayumanik menyebutkan bank-bank dalam BUMN itu sebenarnya tambah ini keuntungan juga nih buat bank BUMN. Iya benar. Kalau mau menarik atau nasabahnya mereka dengar ini, punya, kita aman nih kalau di bank-bank BUMN. Udah punya mesti di-endorse loh. Masih di-endorse loh. Tapi enggak, soalnya iya benar-benar sih. Iya kan? Mereka tambah yakin. Orang DPO-nya sendiri bilang bahwa banknya. Tapi sekali lagi saya bukan DPO-nya ya. Oh ya. Rekan-rekannya ya. Iya, ada salah satu rekan-rekan dan juga pernah ikut beberapa kayak webinar juga berkaitan dengan data pribadi, itu pembicaranya si direktur compliance-nya langsung. Jadi mereka yang menjelaskan. Gitu. Karena dia juga bisa menjelaskan secara langsung sebenarnya manfaatnya apa gitu ya. Iya, kan kita saling, karena baru ya. Di perusahaan tuh kayak apa sih, di bank itu kayak apa sih. Dan biasanya itu karena beruntung banget juga masih banyak webinar kayak gini, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk ngikutin kayak gini. Dan itu salah satunya memang pasti biasanya grand design itu based on bisnis prosesnya setiap perusahaan. Jadi tidak akan ada yang sama. Walaupun mungkin satu bidang, tapi overall sih mungkin iya ada yang sama, tapi detail-detailnya belum tentu sama. Kayak gitu. Jadi itulah makanya DPO itu diharapkan bisa memberikan konsultasi kepada apapun jenis usahanya. Tapi kalau nanti untuk yang di Bali, karena kita banyak, kita kan banyak hospitality industry. Betul. Tourism juga ya, agent, terus juga hotel, terus juga wedding vendor segala macam, itu sekolah, university juga nanti lebih spesifik ke situ sih. Semuanya sebenarnya butuh data pribadi ya.
kayak tadi ngomongin hospitality, kemudian tourism, kita nginep di hotel di villa aja butuh data kita, data kredit. Kartu kredit, orang luar negeri paspor lagi iya, kan? Itu kan data nempel ininya dia kan, datanya dia. Gimana harus kadang-kadang kalau mau nginep di mana, mau nyimpen biar nggak ketahuan nginep, nggak bisa. Harus tetap ada data. Itu kan safety juga ya, kalau terjadi sesuatu sebenarnya. Iya benar. Ya kayak gitu. Jadi mungkin udah lebih terbayang ya. Kalau tadi dibahas lebih ke tourism, industri yang ada di Bali itu. Iya, lebih kebayang. Jadi nanti rencananya APPDI yang di Bali itu kita materi pelatihannya akan based on industri. Ya, karena kayak gini deh, lebih manik ya, secara konkret ya. Kita menginap di hotel atau villa tersebut 2 hari. Kita diambil data kita dan akan dipenuhkan selama 2 hari. Setelah itu apa? Setelah itu harusnya kan kayak gitu-gitu mesti konsultasi juga. Ya, karena kita takut juga nanti data yang sudah kita berikan ya dipergunakan untuk hal-hal yang lain ya. Karena kan ya kita lihatnya di lobby boleh minta KTP, kita fotokopi gitu. Nah, kita kan hidupnya cuma 2 hari. Jadi mesti ada SOP ada prosedurnya yang jelas, juga. Iya benar. Iya benar-benar. Ya, jadi pada intinya sih dengan adanya satu pejabat profesi yang masih dibilang baru tapi sangat-sangat potensial dan sangat-sangat bisa melindungi kita loh sebenarnya ya untuk data pribadi melindungi kita pribadi juga sebenarnya. Iya, membuat kita merasa lebih nyaman. Karena apapun sekarang membutuhkan identitas secara apa ya materi gitu atau secara tidak fisik lagi ya seperti digital dan sebagainya itu kan sangat-sangat diperlukan. Itu membuat kita mau jadi lebih nyaman ya. Kecuali memang kita nanti sudah pada masa yang mana udah ada chip di sini. Udah nempel di mana-mana ya. Jangan sampai dong kayak gitu. Agak ngeri ya kalau kayak gitu. Taruhnya di bawah otak itu, aduh bisa kebaca semua itu. Jangan dong. Kayak gini aja dong, kayak kok. Sekarang begini. Apa tuh? Ngomongin masalah ini satu profesi atau bisa dibilang pekerjaan ya. Apakah menjadi DPO ini cukup menjanjikan? Oh, menjanjikan. Nah, itu dulu. Menjanjikan. Kan kita merasa tertarik kan gitu ya, kalau kita kerja cuannya ada nggak? Ya, cuannya ada enggak? Cuannya ada banget. Ada banget ya. Satu klien, bayangin deh, ini kasar ya. Berapa banyak sih bisnis yang berkaitan dengan hospitality, tourism, educational, hospital, apapun itu di Bali aja loh. Di Bali aja tuh ada berapa? Banyak. Ya. Dan nggak mungkin lah satu orang di PO ngerjain semuanya tuh nggak mungkin. Jadi pasti butuh banyak banget. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kalau semua data sudah dikumpulkan oleh instansi tersebut sesuai dengan SP-nya ya, SOP-nya, itu kemudian DPO di situ apa? Fungsinya lebih konkret itu gimana itu? Dengan data tersebut yang sudah dikumpulkan itu seperti gimana? Jadi as a DPO nanti juga akan ada dokumen-dokumen pendukung yang bisa membantu DPO ini dalam bekerja. Tapi ini dilakukannya bukan oleh DPO-nya ya. Jadi DPO sebagai konsultan untuk apa aja yang harus dimasukkan di 2 dokumen pendukung ini. Ini cuma salah 2 aja sih pendukung dokumennya. Yaitu ada DPIA, kepanjangan dari Data Protection Impact Assessment, yang mengukur resiko-resiko terhadap data-data yang dikumpulkan. Iya. Dan yang kedua adalah ROPA, nama dokumennya, yaitu Recording of Processing ROPA. Recording of Processing Activity. Di mana di dokumen ini lebih ke alur datanya, siapa aja yang menginput data apa aja, kemudian step selanjutnya apa lagi gitu. Jadi lebih ke proses datanya. Kayak gitu. Jadi nanti di kursus yang di Bali ya, nanti juga akan diadakan satu sesi khusus membahas gimana sih caranya membuat si DPIA dan juga ROPA dan juga dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh DPO. Seperti itu. Jadi gini, jangan sampai kita udah proteksi, terus kita nggak istilahnya, dianggurin. Jadi kita juga harus bisa memonetisasi itu supaya untuk kemajuan bisnisnya perusahaan kita sendiri. Atau begini, yang tadi kita bilangnya bisnis tourismnya di Bali nih, kita sudah punya legal of
legal officer. Apa namanya? DPO ini. Kita sudah punya DPO ini, kita mendata semua tamu-tamu yang pernah datang gitu kan. Kemudian kita mau ada promosi nih tahun baru gitu di tahun 2023 gitu kan. Jadi data-data itu kan bisa kita pergunakan untuk kembali lagi untuk mempromosikan tempatnya dia kan ya. Tapi ini saya perlu luruskan lagi. Ya, ini gimana? Jadi bukan DPO-nya yang melakukan marketing ya. Jadi ada dua divisi yang berbeda karena DPO tidak bisa menjadi marketingnya. Oke. Jadi ada terms and condition-nya juga supaya tidak conflict of interest. Gitu. Jadi mungkin di bagian yang lain ya, di bagian pemasaran dari data-data yang ada dan sudah diproses oleh data prosesor di institusinya tersebut, ternyata menemukan nih, data-data ini bisa kita gunakan untuk promosi di 2023. Misalnya ternyata banyak orang yang senang makanan, misalnya makanan Bali yang kayak gimana sih? Gitu. Itu bisa ke situ juga. Atau mungkin event-event apa di sekitar hotel atau penginapan yang bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan kunjungannya ke hotel tersebut. Kayak gitu juga bisa. Jadi macam-macam sih sebenarnya aplikasinya. Tapi balik lagi ya, itu bukan tugasnya DPO ya, biar nggak salah. Gitu. Jadi balik lagi, kalau DPO itu dia memanage datanya aja dari luar, bukan harus langsung melihat data seperti yang tadi Bagus Bayu mention. Kalau misalnya notaris gitu. Ini eksternal DPO. Kalau internal DPO mungkin dia juga nggak bisa ngelihat lagi datanya supaya tidak ada konflik of interest. Begitu. Jadi ada batas-batasnya ya. Makanya, tetap ada makanya batas-batasannya. Disebutnya pejabat ini kan disebutnya certified, tersertifikasi. Jadi tugas, fungsi dan wewenangnya ya harus dipelajari dulu sebelum kita menjalankan tugas itu. Ada kode etik ya istilahnya. Kode etik. Nah, kalau udah disertifikasi itu ada kode etiknya. Apapun yang kalau udah kita bilang saya certified teacher, pasti ada kode etiknya. Iya, betul. Ada rules, terms and condition-nya lah, harusnya. Bolehnya kayak gimana, nggak bolehnya kayak gimana. Dan memang untuk DPO itu memang tidak boleh jadi satu part, misalnya jadi marketingnya juga. Tapi untuk perusahaannya maksud saya ya, untuk perusahaannya kalau misalnya perusahaan sudah melindungi datanya, alangkah baiknya data yang sudah di-manage dengan baik itu juga bisa digunakan juga nanti untuk keperluan bisnis si institusi tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita udah bayar, udah memanage data dengan baik, terus datanya diapain gitu kan, sayang. Maksudnya cuma pengarsipan aja? Iya, maksudnya cuma di-manage dan diukur resikonya gitu. Cuma diarsip doang, kagak disentuh-sentuh lagi. Iya benar. Tapi masih banyak loh yang di Bali kayak gitu. Oh gitu, masih banyak? Iya, masih banyak. Jadi masih banyak yang bisa dibahas dong sekarang. Nanti aja deh. Nah, karena jadi beda. Gini, jadi sebenarnya kita kan mendapatkan, saya ngobrol sama Dayumani ini sebenarnya cubitan-cubitan ini supaya pemirsa PDF lebih penasaran, lebih tahu lengkapnya seperti apa. Ya silakan aja kunjungi websitenya, kemudian Instagram. Bisa DM langsung ke IG-nya Dayumani juga nanti silakan. Nanti saya akan sertakan di link deskripsi karena bisa lebih enak langsung ke orangnya kalau ngobrol daripada ke asosiasinya kan nanti nunggu ini. Soalnya secara detail mungkin bisa tanya ya. Karena sudah menjalaninya langsung. Iya bisa. Banget. Terbuka kok. Boleh banget kalau mau diskusi. Buat anak-anak mahasiswa sih lebih yang udah mau lulus. Mungkin tertarik, mungkin yang FH juga ya bisa. FH, FE, sebenarnya semuanya sih Fakultas open. Ilmu Komunikasi. Komunikasi juga perlu sih sebenarnya. Apapun itu, kalau memang ada passion, balik lagi passion dengan data pribadi, mari kita gitu sama-sama membangun, karena benar-benar masih butuh banyak banget. Butuh banyak banget. Sebuah lapangan pekerjaan baru. Jangan lewat kesempatan yang jago emas IT, ayo juga. Jago IT nanti ini loh lebih ke ngatur sistemnya, gimana caranya biar nggak dihack. Gimana bentar caranya? Lagi kita sudah memasuki dunia metaverse loh. Iya, metaverse. Macam-macam sih sebenarnya. Iya. Jadi mungkin memang harus S1 dulu kali ya. Kalau lebih tepatnya sih lebih enaknya kayak gitu, S1 dulu. Atau mungkin SMK juga kan, misalnya dia udah SMK kayak keuangan, akuntansi itu kan juga ada ya, SMK IT, manajemen gitu ya. Iya itu bisa juga IT. itu. Jadi dia udah, kalau SMK kayaknya lebih spesifik ke kayak gitu ya. Jadi bisa tuh langsung dipikirkan nih certified TPO oke nih kayaknya gitu. Oke ya pemirsa ya. Jadi sekali lagi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan saja kunjungi media sosial atau juga websitenya.
nanti akan saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebenarnya banyak sih yang pengen saya penasaran, tapi saya harus menutup saja dulu. Baik. Karena kalau penasaran saya semua terjawabkan di sini, jadi bukan podcast. Dayu Mane nanti nggak sibuk dengan media sosialnya. Karena biar lebih menjurus ya, maksudnya dia pengen nanya apa sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau mau nanya secara detail gini, tanggal berapa sih Kak gitu, atau berapa biayanya Kak, Iya, boleh. berapa lama Kak, nanti saya kalau jadi ini saya kerjanya kayak gimana Kak. Itu Boleh, kan boleh. boleh aja. Boleh banget, silahkan. Terus nanti saya bertugas itu Kak Dayu Mane temani dulu nggak? Apa saya beli dilepas? Bisa-bisa aja lah. Namanya kan udah unik temenin ya. gimana? Unik ya. Iya. Boleh temenin, kan klien berdua jadinya. Ya. Langsung di hire rate ya. Ya, by the way, anyway, Busway, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih juga. Dwi Gender Bagus Foundation. udah diajak podcast. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan manfaat nih, informasi, edukasi, dan juga yang untuk ingin menjadi satu mencari lahan pekerjaan yang baru. Pembicaraan kita semoga bisa menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi. Tujuannya akan kemana? Karena masing-masing orang punya passion yang berbeda tadi ya. Yes, benar. Passion yang berbeda. Apabila passionnya Hobi sudah yang mulai berbeda. kesini, hobinya sudah seperti ini, ya silakan aja untuk mengikuti atau mendalami lah DPO bisa ini dipikirkan seperti dulu apa. ini kira-kira buat saya gimana sih gitu. Jadi tetap harus berkaca kepada diri sendiri. Semangat ya teman-teman. Semoga bisa jadi inspirasi juga nih pembicaraan saya dengan Bligus Bayu hari ini. Senang banget Mas bisa diundang ke sini. Thank you so much. Terima kasih banyak. Nanti kalau diundang kapan hari, mungkin dalam bentuk seminar lebih besar gitu ya. Boleh. Teman-teman mahasiswa, teman-teman dari SMK atau SMA ini nanti silakan langsung kita bisa adakan di forum yang lebih besar ya. Boleh. Ini hanya perkenalan saja sekarang. Just ini ya. Apa namanya sih Just istilahnya? a little bit. Yes. Baiklah, terima kasih ya sudah hadir ya. Sama-sama. Thank you. Baiklah pemirsa podcast Dwi Gender Foundation. Demikianlah pembicaraan saya dengan salah satu DPO, yaitu Ida Ayu Mane Dia Savitri. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi untuk kita semua. Baiklah, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. Bye-bye. Bye-bye.